Kang Bro, informasi datang dari Yamaha yang menggebrak dengan peluncuran sebuah motor listrik yang harganya cukup miring. Dan ternyata Cak, fiturnya juga jos gandos tenan. Ini adalah gebrakan bahwa Yamaha ternyata sudah duluan bergerak. Kita akan bedah detail seperti apa. Inilah Yamaha Neos yang terbaru. Yamaha ngamuk Cak, Yamaha meluncurkan sebuah motor listrik yang terjangkau harganya. Dan inilah Yamaha Neos versi terbaru. Pokoknya IWB sudah share ke sampean. IWB sudah katakan bahwa IWB akan selalu mengupdate apapun itu tren tentang roda 2. Semuanya, nggak hanya Indonesia, karena semuanya berkaitan. Jadi bisa saja di negara lain nanti diluncurkan dan Indonesia akan menyusul. Informasi buat sampean, Yamaha Vietnam baru saja meluncurkan generasi terbaru motor listrik yang dirilis kemarin pada tanggal 30 Desember 2022. Ini adalah kabar terbaru, kabar yang jos gandos dari Cak Nguyen, matur nuwun Cak Nguyen yang selalu ngontek IWB jos tenan ya. Berkat sampean kita semuanya tahu bagaimana di Vietnam dan bagaimana tren ke depan. Dan IWB cukup percaya diri Cak bahwa motor listrik ini akan menjadi pembuka, gerbang pembuka buat Yamaha untuk unjuk gigi di motor listrik. Karena kita tahu bahwa motor listrik rata-rata mahal Kang Mas ya, tapi ternyata Yamaha membuktikan bahwa motor listrik mereka yang terbaru sebagai Neos ini sebutannya, jadi Yamaha Neos ini dijual oleh mereka dengan harga yang termasuk miring Cak. Jadi harganya membuat kita jenggoten Kang Mas, bikin kita ngeces. Kita nggak usah berlama-lama Cak, supaya rasa penasaran sampean terpuaskan. Kita akan bedah detail seperti apa Yamaha Neos yang bisa saja terbuka di masa depan, tahun depan mungkin akan diluncurkan juga di Indonesia. Kita akan bedah seperti apa sosok dari motor listrik Yamaha yang dijual miring oleh mereka berikut ini Cak. Nah ini dia Cak, ini adalah gebrakan dari Yamaha baru saja kemarin ya tepatnya ya. Jadi kemarin pas banget Yamaha Vietnam meluncurkan sebuah motor listrik yang sangat unyu-unyu Cak. Kita bahasanya unyu-unyu karena memang sangat compact. Dan mari kita intip secara detail seperti apa sih desain untuk Yamaha Neos ini. Sebuah gebrakan, sebuah inovasi untuk menantang para pabrikan lainnya. Dan kita harus katakan bahwa ini adalah gerakan yang positif. Karena kita tahu bahwa pabrikan Jepang saat ini terkesan agak sedikit tertinggal dibandingkan dengan pabrikan Cina ataupun pabrikan lainnya. Yamaha sudah memperkenalkan atau meng-unveiling bahasanya Cak untuk i01. Akan tetapi diprediksi i01 bakal mahal, maka ini adalah opsi yang sangat jitu menurut IWB. Dan Yamaha memperkenalkan sebuah matic yang lebih mungil dan compact, namanya adalah Yamaha Neos. Nah, mari kita intip dari depan dulu Cak. Yamaha Neos ini kalau kita perhatikan dari depan lurus memang tidak terlalu agresif. Bahkan secara desain kita harus katakan bahwa desainnya lebih sedikit membulat. Kita perhatikan di sini untuk casing covernya. Jadi pada stangnya maksudnya, jadi stang covernya ini modelnya membulat. Ada bagian tengah sini visor seolah-olah tapi ini adalah casing warna putih. Sementara di bagian sini juga sedikit membulat, tidak terlalu agresif dan warnanya hitam. Yang menyenangkan dan good news buat sampean semuanya adalah dari sisi lampu senja. Menggunakan model yang sudah tipis, yang sudah kecil, tidak lagi bolam biasa, akan tetapi sudah full LED. Akan tetapi untuk spionnya, ya ini khas Yamaha ya, model bulat begitu. Sementara di bagian bawah, sampean akan menemukan tulisan Yamaha yang dipasang miring modelnya karena mengikuti garis vertikal. Lalu di bagian sini yang sangat mungil dan lucu adalah lampunya Cak. Headlampnya ini ada semacam kayak buletan di sini ya, kayak kacamata begitu, tapi lampu ini sudah full LED. Jadi seperti ini sosoknya Kang Mas. Nah, ini adalah sosok dari Yamaha Neos elektrik yang sudah diluncurkan kemarin. Yes, ini posisi agak dari samping Cak. Bisa kita lihat dari dekat Kang Mas ya. Shape-nya, bagaimana lekuk-lekuknya yang kita katakan tidak terlalu agresif dan memang konsepnya sepertinya demikian. Kita bisa tangkap dari sini Cak ya, dari tebeng-tebengnya. Di sini agak ya gemuk lah ya kita bahasanya Kang Mas ya, walaupun kita katakan compact, tapi dia feel-nya tuh membulat. Jadi memberikan feel gemuk dan di bagian sini
pinggir-pinggirnya seolah-olah ada garis putih, putih lagi, hitam Kang Mas ya. Garis hitam mengikuti shape body tebengnya, kemudian ada lagi layer yang berbeda di bawah, dan di bagian moncongnya sini sampean akan menemukan bahwa untuk lampunya memang menyatu dengan casingnya, jadi nggak nongol. Fendernya juga terlihat gede ya, maksudnya tuh ya sudah sampai ke bawah lah, jadi nggak kelihatan cungkring. Dan kaki-kakinya menggunakan palang 5 Cak. Untuk peleknya, ukurannya adalah 13 inci, cukup gede menurut IWB dengan ukuran ban depan 110, sementara belakang ada 130. Jadi memang termasuk gede ya menurut IWB. Dan di bagian sini Cak, sampean akan menemukan ada semacam kayak casing yang nonjol. Ini adalah casing yang keluar karena dia mengikuti shape dari baterainya Kang Mas ya. Baterainya ini memang kalau kita lihat tidak terlalu gede. Baterainya bisa menjangkau sampai dengan 72 km. Kita akan bahas nanti. Dan yang pasti secara umum shape-nya seperti ini Cak. Ada coakan bagian bawah sini Kang Mas ya. Ada juga Yamaha ya, tulisan di sini warna biru, dan kemudian tebeng-tebengnya flat. Sementara di bagian sini ada footstep ya untuk boncenger, dan untuk bagian hoopnya di bagian belakang ini seolah seperti ini Cak. Pengeremannya masih tromol Kang Mas ya. Kita akan coba lihat dari jauh seperti ini sosok dari Yamaha Neos Electric. Jadi kalau kita lihat di bagian belakang, sampai akan menemukan sebuah desain yang sangat unik. Karena desainnya ini kalau kita lihat, bisa perhatikan aja nih, di bagian sini atasnya ternyata tidak ada stop lamp. Justru oleh Yamaha dicangkokkan atau digantung di bagian fendernya. Dan tipis ya, tipis banget di sini nih. Jadi ini ada semacam casing aja yang vertikal, bel-belnya cukup gede, dan kemudian di sini ada mata kucing, ada penerangan plat nomor, dan juga di sini mata kucing pula. Sementara di sini ada hoopnya yang penggerak untuk listriknya, dan Yamaha mengklaim bahwa desain ini akan memudahkan sampean jika ingin mengganti pelek ataupun melakukan yang namanya penggantian ban. Makanya dibuat sedemikian rupa desainnya sehingga memudahkan para pengguna jika ingin mengganti ban. Itu klaim dari Yamaha. Dan untuk pengeremannya masih tromol Cak, sayang sekali kita berharap sebenarnya disc brake, tapi Yamaha mungkin mempertimbangkan dari sisi cost. Suspensi masih single, jadi hanya bagian kirinya aja, dan tertulis Neos, jadi Neo, S ya. Dan ini ada logo Yamaha. Ini bagian deck-decknya Cak, shape-nya, dan kita lihat bagaimana langsingnya motor listrik ini. Dan kita lihat ada cantolan belanjaan yang sistemnya lipat ya, seperti yang sudah kita tahu sebelumnya. Kita lihat dari jauh seperti ini Cak. Yes. Sampai coba komen ya, kelihatan banget ya gemuknya, bagian roda-rodanya Cak, memang gemuk ya, 130 ukurannya, ini jelas mantap banget ini, jadi kelihatan padat Cak. Pada saat kita lihat dari samping banget, memang Kang Mas kalau boleh jujur katakan agak kurang serknya di bagian depan aja nih. Depannya tuh agak terlalu kaku sih ya, karena bulat ini nggak terlalu agresif. Sebenarnya kita berharap ya, walaupun motor listrik desainnya tetap diperhatikan, desainnya mungkin disesuaikan dengan selera pasar Asia, senangnya agresif, lancip, runcing, tapi ternyata kita tidak temukan pada Neos ini. Jadi kalau kita perhatikan dari sini kelihatan banget ya, agak membulatnya, dan joknya termasuk kecil ya, nggak terlalu panjang. Jadi kalau kita lihat dari samping Neos ini seperti ini. Motor yang digunakan untuk harian wirawiri. Nah ini untuk yang warna Toscanya Cak, Toscanya cakep Kang Mas ya. Ternyata di sana di Vietnam sudah langsung melakukan pameran Yamaha, jadi langsung dipamerkan di umum. Tosca ini kalau kita perhatikan lebih keluar ya warnanya, karena kita lihat di bagian fendernya, tebeng-tebengnya, bagian samping sini juga di-clear warna biru, dan samping kanan juga biru. Sementara untuk casing, kita sebutnya casing karena ini terkoneksi dengan baterai ya, baterai kan di dalam nih. Ini adalah tonjolan dari baterainya, ini di-clear warna abu-abu oleh Yamaha, sementara untuk yang sini hoopnya ini di-clear warna abu-abu Cak. Dan generasi skutik Yamaha Neo ini menggunakan motor listrik generasi baru yang disebut sebagai Yipu 2. Jadi pada mesin Yipu generasi 2 ini mesin rem belakang dan sistem kontrol MCU terpasang pada garbu belakang. Jadi sistem mesin ini dipasangkan pada velg dengan baut sehingga sangat mudah melepas roda untuk menambal atau mengganti ban. Itu konfirmasi dari Yamahanya seperti itu Cak. Nah ini dia Kang Mas ya, sebutannya dari Yamaha tadi. Jadi kalau kita lihat memang sangat unik desainnya Cak. Nih, jadi konfirmasi bannya menggunakan ban 130/70 dengan ring 13 inci, berpendingin angin, pastinya bukan radiator, diklaim sangat smooth sekaligus meminimalkan hilangnya energi kinetik. Motor listrik ini dikembangkan khusus untuk menghasilkan torsi yang besar Cak. Makanya jangan kaget kalau speknya gendeng tenan ya. Sampai akan merasakan kehalusan motor pada RPM rendah sekalipun. Sementara untuk sasis-sasisnya Cak, menggunakan sasis model underbone Kang Mas.
Dan Yamaha mengklaim bahwa motor ini memiliki kekakuan yang mantap. Jadi kekakuan yang sudah dihitung sedemikian rupa sehingga balance dan motor ini pasti lincah itu katanya. Kita lihat ya, ini sangat unik ya, ternyata memang side suspension sehingga kelihatannya di sini clean. Dan inilah perbedaan motor listrik di mana sama menemukan ada kayak hubnya seperti ini, Cak. Lihat nih, gede banget ya. Pada saat dihidupkan tampak tampak dekat. Kok ternyata kita seperti nggak menemukan ini nyala, Cak, ya, di bagian sini ya. Kita lihat dari video langsung ya. Jadi teman-teman yang mungkin penasaran, lihat nih. Jadi ini ada video dari Yamaha yang dirilis oleh mereka, tulisan Yamaha. Dan kita perhatikan di bagian sini, Cak. Kita coba ini dari modelnya. IWP memang sengaja. Nah, ini kalau kita ingin menggunakan Molis Neos ini, sampai harus tekan run dulu ya. Jadi ini semacam kayak mengaktifkan dari powernya. Setelah run dipencet baru sampai akan bisa menggunakan motor ini untuk jalan. Jadi gitu ya kira-kira ya. Nah, kita lihat dari sini tuh. Nah kayak gitu ya, run. Dan kita lihat sosoknya pada saat dikendarai oleh bikers wanita, cewek. Cukup unik sih, Cak, ya. Dan kita lihat ruangnya mungkin di sini nggak terlalu lega, tapi ya kita harus coba dulu sih. Kalau dari gambar kan agak susah. Nah, ini sosoknya pada saat jalan dan ternyata kita nggak menemukan indikasi ini DRL, Kang Mas ya. Sepertinya ini adalah hanya variasi dan nggak nyala. Karena kalau kita lihat dari video ini sepertinya demikian. Lihat nih. Ya, kita lihat dari video. Nah, nggak nyala kan ya? Lihat nih. Yes, jadi ada tulisan Neos bagian samping. Dan kita perhatikan untuk sosoknya seperti ini. Yes. Coba saman komen ya. Dan yang WB paling suka jujur ya, bagian lampu ini cukup unik karena seperti MT yang lama ya, MT-09 apa ya, yang lama. Jadi dia tipis begitu. Sayang posisinya agak ke bawah. Kalau dia di atas lebih keren sebenarnya ya. Ini opini pribadi. Dan ini pada saat running dimana kita melihat bahwa lampunya tipis, warna merah menyala. Dan lampu senya yang belakang itu menyatu dengan stop lamp. Jadi terintegrasi, Cak. Yes. Nah, kayak gitu. Oke. Sambil perhatikan saja bagaimana sosok dari Matic lagi Molis maksudnya, motor listrik. Ya, ini dia lampunya tadi. Perhatikan, Cak. Nah, ya kan? Nah, berarti memang ini hanya frame aja, ini nggak nyala ya. Sorry ya, tadi WP salah ini. Nah, jadi memang dia hanya variasi. Dan kalau kita lihat bagian joknya ada jahitan-jahitan ya. Jadi ini semacam easy, maksudnya itu motor yang mudah digunakan, bisa membantu sampean kemanapun. Dan inilah Neos warna hitam. Yes, warna hitam lebih garang. Dan yes, ini dia, Cak. Jadi sampean harus tahu bahwa motor ini, Molis Neos ini sudah bisa terkoneksi dengan handphone menggunakan aplikasi Y-Connect. Dan kita akan lihat bahwa di sini ada 2 baterai. Jadi informasi buat teman-teman semuanya, baterainya itu ada 1 sebenarnya untuk pada saat pembelian, tapi sampean bisa beli lagi. Dan slotnya memang ada 2 lagi. Ada 1 slot lagi. Artinya Yamaha memberikan fasilitas 2 slot untuk baterai. Dan 1 baterai di sini, ada tulisan 2 di sini. Jadi kalau sampean menggunakan, yang akan digunakan adalah baterai yang pertama dulu. Kalau habis baru menggunakan baterai kedua. Dan 1 baterai ini sekali charging itu 8 jam. Jadi memang cukup lama, Cak, menurut BB, gendeng tenan lamanya. Dan sekali charging tersebut maksimal yang bisa dijelajahi menggunakan 1 baterai adalah 72 km. Itu pun kecepatan di bawah 30 konstan dengan bobot bikernya tuh 75 kg. Jadi kalau sampean kenceng-kencengan pasti baterainya nggak akan nyampe sampai 72 km. Jadi daya jelajahnya demikian. Jadi kalau kita gabungin antara 1 dan 2 baterai itu ya kisarannya bisa mencapai 144 km. Akan sangat disayangkan sih sebenarnya karena kita harus beli terpisah untuk baterainya, dan konon informasinya untuk baterai satu ini bisa saja di angka 15 jutaan. Jadi gitu kira-kira. Nah, ini untuk speednya, dan di bagian sini odometer, sini aplikasi terkoneksi dan ada handphone dia akan nyala. Ada tulisan run, artinya ya motor sudah aktif bisa untuk berjalan gitu ya. Seperti ini. Untuk warna hitamnya untuk cowok mungkin lebih cocok ya. Nah, kalau untuk yang cewek kan yang warna putih, Cak. Nah, seperti ini. Jadi kalau warna hitam, frame bagian tebengnya, sampingnya itu dikelilingi warna ini, Cak. Ini warnanya abu-abu yang ini ya. Jadi gitu perbedaannya. Yes. Ini adalah iklan dari Yamaha Neos dan terkoneksi dengan ini dia, Cak. Jadi terkoneksi dengan handphone, di mana sampean bisa melihat dari
proses chargingnya, tinggal berapa untuk baterainya, ya mirip-mirip dengan Y-Connect lah Cak ya sebenarnya Cak. Cuma detailnya WP belum dapat informasi yang jelas, soalnya semuanya memang hanya kulitnya aja Cak. Nah ini lampunya pada saat nyala Kang Mas ya, fix tidak ada DRL-nya, jadi ini hanya kayak semacam variasi warna putih, sehingga seolah-olah kayak kacamata seolah-olah dari depan. Dan ini adalah warna yang putihnya tadi. Dan tadi Cak, lampunya pada saat nyala yang belakang, yes, I like this, bahasanya Kang Mas. Lebih suka banget lampunya ini. Lampunya jadi dia tipis begitu, datar ya, melengkung ke bawah. Dan memang memiliki identitas yang sangat kuat, kira-kira demikian. Nah, seperti ini. Dan ini adalah bagian depannya Kang Mas ya, untuk peleknya palang 5 dengan ring 13 inci Cak. Yes, ini untuk warna putih dan satunya warna hitam. Yamaha Neos. Inilah lampu tadi yang Wibi sudah share ke sampean ya. Jadi lampunya seperti ini. Jadi ini hanya casing aja Cak, casing yang tidak ada nyala ya. Jadi Wibi tadi katakan bahwa DRL, tapi ternyata bukan. Fixnya adalah ini merupakan casing saja dan tidak ada fungsi apapun untuk nyala atau enggaknya, hanya variasi sehingga dari jauh pun kelihatan kayak kacamata. Ini adalah kreativitas dan ada emblem Yamaha di bagian sini casingnya. Dan dari sisi agak jauh, nah seperti ini Kang Mas. Ya, dia kan jadi sampean simpulkan saja Cak. Apakah sampean suka dengan desain motor listrik Yamaha terbaru ini? Monggo komen. Ya, ini bagian bawahnya Kang Mas ya. Jadi untuk bagian pelek-peleknya dan kemudian juga kalau kita lihat di bagian roda-rodanya sudah tebal 110. Bagian fendernya yang memang agak ke bawah. Ini dia Cak, yang paling menarik perhatian di WP adalah bagian lampunya. Nah, lampu stop lamp ini nempel di bagian fender dan kita menemukan bahwa motor listrik ini ternyata menggunakan stop lamp yang ya termasuk unik ya, dan juga ada variasi-variasi begitu, nggak polosan, jadi kesannya jadi mewah. WP suka bagian ini. Oke, cuman depannya terlalu unyu sih ya, nggak tahu deh, itu selera ya. Ini kalau kita lihat dari belakang dan sambil perhatikan untuk casing di atasnya itu ada emblem Yamaha. Jadi bagian sini polosan total, bejendol begitu Cak. Bahasanya bejendol. Sementara bawahnya sini nempel stop lamp dengan fendernya. Nah, ini adalah indikator dari speedometernya yang sangat mungil banget dan ada semacam indikator untuk baterainya. Ini untuk panel stangnya Cak. Jadi kalau kita lihat panel stangnya memang Neos ini biasa aja, nggak ada pernik-pernik yang membuat sampean bahkan wow gitu nggak. Dan yang menarik adalah di bagian sini ternyata tutup covernya untuk bagian pangkal spion itu nggak polosan. Jadi nggak karet biasa, tapi dia semacam kayak plastik begitu dan dibentuk shape-nya mengikuti dari body untuk bagian panel stangnya, casingnya maksudnya. Dan ini untuk lampu dekat dan jauh, tombolnya, lampu sen kiri kanan dan klakson, itu aja. Kalau gripnya ya sama aja sih kayak motor Yamaha lainnya, ada jalu di sini sehingga harus minim getaran. Ya pastinya memang motor ini minim getaran Cak, namanya juga motor listrik. Bagian kanan lebih sedikit berbeda. Untuk bagian kanan, ini yang menarik Cak. Informasi buat sampean, untuk di Vietnam masih manut model biasa untuk lampunya. Jadi belum AHO atau auto headlight on. Jadi di Vietnam sana masih ada tuas untuk mematikan dan menyalakan lampu motor. Kalau di Indonesia kan sudah nggak ada nih. Jadi pada saat default kan Indonesia langsung nyala aja. Kalau dia atau mereka enggak ya. Jadi Vietnam ini masih ada tuas untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Sementara di sini ada mode. Nah, mode ini informasi buat sampean, ada mode 2 yang diberikan oleh Yamaha. Hanya 2 mode, yakni Eco dan mode standar. Jadi kalau untuk Eco, motor ini tidak terlalu kencang tapi lebih irit terhadap baterai. Sementara kalau yang standar maka ya standar aja, secara kecepatan standar, power standar dan sebagainya. Jadi itu yang bisa sampean pilih. Kalau sampean pengen ngirit ya pilihlah yang mode Eco. Tinggal pencet aja di bagian modenya ini. Nah, ini ada run di mana pada saat smart key dinyalakan, maka sampean belum bisa jalan langsung tapi tinggal pencet sekali maka dia sudah bisa untuk running. Nah, ini bagian area samping kirinya Cak, ada semacam raknya yang tidak tertutup, jadi terbuka dan juga sudah dibekali dengan power outlet charger 12 watt ya, tulisannya 12 volt. Dan juga kalau kita lihat ini apa ya ini? Ini nggak ada konfirmasi nih seperti apa ya ini? Apakah ini hanya variasi kayak buletin begitu? Kayaknya sih demikian ya, karena hanya konfirmasi bahwa motor Neos ini listrik ini dibekali dengan power outlet charger, itu aja. Ini bagian samping kanan Kang Mas, dan samping kanan ini memang sangat mirip dengan motor Yamaha lainnya, smart key-nya. Hanya saja jika di sini
bisa untuk buka seat. Biasanya kan di sini fuel ya atau bensin, tapi untuk yang Neos ini nggak ada. Jadi ini nggak ada fungsinya, nggak tahu YB ya, belum ada konfirmasi. Tapi untuk buka seat di sini. Jadi Smart Key di sini, dan ini ada cantolan belanja yang model lipat yang sudah umum di tanah air. Nah, ini yang menjadi kekuatan dari si Neos ya. Jadi sampean harus tahu bahwa Neos ini dibekali dengan bagasi yang super besar, Cak. Bahkan lebih besar dibandingkan dengan Admax sekalipun. Karena bagasinya, informasi yang di-share ke kita semuanya, bagasi Neos ini mencapai 27 liter untuk bagian belakang sini. Sementara di sini ada slot untuk baterai. Nah, slotnya ada 2, Cak, depan dan belakang. Jadi kalau sampean memiliki baterai 2 nggak ada masalah, tinggal masukin di sini. Dan tidak seperti i01 yang dites di tanah air, maka untuk yang Neos ini ternyata baterainya swappable, jadi bisa dicopot atau dilepas. Ini yang membuat motor ini lebih fleksibel dibandingkan dengan i01. Jadi kita berharap sih motor ini akan dibawa oleh Yamaha Indonesia nih ke tanah air. Yes, ini koneksi tadi, Cak ya, yang Y-Connect. Jadi semuanya sudah tergambar semuanya di sini. Ya artinya ya kita nggak usah terangin lagi lah, karena semuanya sudah seperti Yamaha Connected, dimana bisa ngelihat kilometernya, historinya kayak apa, dan lain sebagainya untuk yang Yamaha Electric Neos ini, Cak. Baby, can you pray tonight? Baby, can you pray right? Oh baby, can you pray? 'Cause every time you make time, it's only to the end. So pray tonight. So you won't know that I know it. For everywhere that we had, Mr. Right, and I knew it. But I'll be ready every day. Jadi itu aja informasi ya buat sampean semuanya tentang kelahiran motor listrik Yamaha yang diberi label oleh Yamaha sebagai Neos ya, dengan semua kelebihan dan kekurangannya pastinya. Sekarang sampean komen nih di bawah, Cak. Kira-kira jika motor ini diluncurkan oleh Yamaha Indonesia di tanah air, apakah sampean tertarik? Dan jika pun tertarik, apakah harga 32 jutaan itu masalah buat sampean, atau mungkin sampean berharap lebih murah lagi? Siapa tahu, karena kita kan ada wacana untuk subsidi dari pemerintah 8 juta. Siapa tahu, walaupun semuanya masih dalam penggodokan dan belum confirm karena memang masih pro dan kontra, Kang Mas ya. Jadi itu aja sih informasi Iwan benar bersama semuanya, semoga mencerahkan. Dan seperti biasa, kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak, sampean sholat 5 waktu karena paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedos.